Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, jumpa lagi kali ini ya, seperti biasa di spoiling detail karena bocorannya yang versi detail memang udah rilis. Jadi, without continuing long game, it's time to spoiling time. Judul chapter 1062, Petualangan di Tanah Ilmu Pengetahuan. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini seluruh kru topi jerami bersama Bonnie terlihat berada di Pulau Egghead yang katanya memiliki teknologi yang setara dengan 500 tahun di masa depan. Sehingga perjalanan atau petualangan di pulau kali ini ya tentu bakalan sangat menarik. Soalnya, pernahkah kalian berpikir barang-barang atau temuan apa saja yang sampai bisa dianggap sebagai pengetahuan dari masa depan? Hanya di pulau kali inilah kita mungkin bakalan dibuat tambah geleng kepala oleh betapa kreatifnya imajinasi dari seorang Oda Sensei hingga kepikiran untuk membuat sesuatu yang sangat amat rumit. Lanjut di chapter 1062 nantinya bakalan kembali dibuka dengan sebuah cover story yang masih melanjutkan edisi Girma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi volume ke-20, yang mana cover story ini nantinya memperlihatkan kota coklat ternyata diselimuti oleh es. Ya, masih ingatkah kalian sama cover story yang memperlihatkan penyusup akan datang ke kota coklat? Kayak kemungkinan besar ya, penyusup itu memang bukanlah saudara-saudarinya Sanji, melainkan emang ada dua orang lainnya yang sengaja datang ke pulau kekuasaan Big Mom saat mengetahui sang kapten lagi gak berada di tempatnya. Kalau dilihat dari clue es yang menyelimuti kota coklat, mungkinkah kita semua membayangkan orang yang sama yang akan terlihat di kota Kokoa nantinya? Siapa lagi kalau bukan Aokiji yang belakangan ini kerap dikaitkan dengan bajak laut Kurohige, sehingga satu orang lainnya juga pastinya kemungkinan besar berasal dari anggota bajak laut Kurohige lain. And now ke menu utamanya, dimana secara singkatnya chapter ini dibagi menjadi 3 bagian yang menarik. Pertama, nantinya kita bakalan dikasih lihat dulu kalau Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie yang terpisah dari rombongan akhirnya bisa sampai ke dalam Pulau Egghead. Yang di situ ya, perjalanan dan petualangan mereka akan segera dimulai karena ternyata ada satu hal menarik yang selama ini udah disimpan oleh Oda Sensei, yaitu fakta kalau Dr. Vegapunk bukanlah satu orang lagi, melainkan ada 6 klon yang memiliki kepribadian dan jiwanya masing-masing ya, yang memainkan peran dari Dr. Vegapunk saat ini. Well, simpelnya, kenapa Dr. Vegapunk sampai memiliki 6 klon? Semua itu ternyata berhubungan dengan kesibukannya untuk meneliti dan menemukan sesuatu. Sehingga, saking jeniusnya Dr. Vegapunk, dia bukannya meminta orang lain untuk membantunya dalam meneliti sesuatu. Malahan, Dr. Vegapunk membuat 6 klon dirinya yang bisa melakukan beragam pekerjaan yang berbeda. Singkatnya ya, nanti kita bakalan dikenalin mulai dari Punk Zero One yang bernama atau dibaca sebagai Saka namun ditulis sebagai kebenaran. Lalu ada Punk Zero Two yang dibaca Lilith atau ditulis sebagai kejahatan. Lanjut ke Punk Zero T yang bernama atau dibaca sebagai Edison namun tertulis sebagai pikiran. Next ada Punk Zero Four yang dibaca Pythagoras atau ditulis sebagai kebijaksanaan. Lalu ada juga Punk Zero Five yang dibaca Atlas tapi ditulis sebagai kekerasan. Terakhir Punk Zero Six dibaca sebagai York tapi ditulis sebagai nafsu atau keinginan. Ya, ada 6 pang atau 6 klon yang memiliki wujud berbeda dan kemungkinan dari namanya ya, dia menunjukkan sifat dari masing-masing klonnya. Sehingga kalau Punk Zero tuh yang udah bertemu dengan Zoro dan kawan-kawan, atau dia yang bernama Lilith memiliki penjelasan yang sedikit jahat, maka kemungkinan besar ya emang seperti itulah sifat yang akan dimiliki oleh klon tersebut. Sementara itu gak cuma informasi tentang ada 6 Dr. Vegapunk doang yang membuat kita semakin kebingungan, namun di chapter 1062 nantinya ya, kita juga dibuat kebingungan sama pihak CP0 yang ternyata diberikan misi untuk membunuh Dr. Vegapunk. Ya, kalian gak salah dengar, saat ini pemerintahan dunia memerintahkan Kaku, Stasi, dan Lassie untuk membunuh semua Dr. Vegapunk, atau berarti ya ada 6 pang yang menjadi misi untuk dihapuskan oleh CP0 saat ini. Well, berarti ya bisa aja apa yang pernah kita lihat di Enies Lobby, di mana saat itu CP9 berhadapan dengan seluruh kru topi jerami akan terulang kembali di versi yang lebih kuatnya, karena saat ini ya CP0 lah yang mungkin akan menjadi musuh utama bagi Luffy dan kawan-kawan di Pulau Egghead. Buat yang bertanya-tanya tentang apa alasan dari CP0 hingga mereka harus membunuh seluruh Dr. Vegapunk yang bisa dibilang menjadi salah satu manusia paling berguna khususnya bagi pemerintahan dunia ya alasan apa lagi yang akan menjelaskan selain Dr. Vegapunk terlalu banyak mengetahui tentang dunia ini. Sehingga mau gak mau ya pemerintahan dunia pun memilih untuk menyingkirkan
sekaligus menghapus nama Dr. Vegapunk sebagai tindakan yang mereka harus ambil karena ketakutan yang mereka miliki saat mengetahui ada orang-orang yang memiliki informasi terlalu banyak tentang dunia. Di sisi lain, di rombongan CP0 saat ini gak cuma ada Stacy, Kaku dan Lucy saja yang terlihat ya, karena di belakang mereka ya terlihat ada Pacifista versi 2 atau Seraphim yang memiliki wujud Bartholomew Kuma, yang nantinya dijelasin kalau ternyata meski wujudnya menyerupai Kuma, namun Seraphim ini gak memiliki kekuatan buah iblis seperti yang dimiliki oleh Kuma yang asli. Jadi kalau ada yang berharap nantinya Seraphim Kuma akan mengeluarkan jurus yang sama dengan Kuma yang asli, hal itu tentu gak mungkin terjadi secara Seraphim Kuma ya gak memiliki kekuatan buah iblis Nikyu no Mi. Lanjut, momen CP0 berkumpul dan membicarakan rencana tentang penghapusan Dr. Vegapunk juga ditutup gak kalah epicnya. Soalnya Lucy mengatakan kalau menghapus orang paling berguna di dunia, hal ini tentunya terasa mendadak dan mungkin ada hubungannya dengan insiden yang terjadi di Lulusia Kingdom. Ya, menariknya bukannya menampik atau bagaimana ya, Stacy hanya menjawab gak perlu mencari lebih jauh, khususnya dari orang yang memiliki intuisi sebaik Lucy. Terakhir sebelum Mr. Cat tutup, nantinya Zoro dan kawan-kawan yang sedang bersama Punk Zero tuh di sini ya juga akan diperlihatkan di bagian awal cerita, yang mana di situ sedikit penampilan dari Punk Zero 5 melalui Denden Mushi akan diperlihatkan. Soalnya di momen itu tiba-tiba aja terdengar suatu suara yang mengatakan kalau mereka para kru topi jerami bukanlah kelompok yang mudah menyerah dan bisa ditipu begitu saja oleh Lilith sang Punk Zero tuh, sehingga Atlas yang menganggap kalau Lilith lebih baik gak meremehkan mereka begitu saja. Because ya, di sana ada Zoro yang terlihat begitu tenang meski dihadapkan dengan berbagai macam monster lautan buatan Vegapunk. Ya, karena menurut penjelasan Atlas, Zoro memiliki kemampuan untuk membunuh Lilith dari jarak mereka berada sekarang. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh anak iblis atau Nico Robin yang berada gak jauh dari Zoro. Ya, semakin menarik aja petualangan di Pulau Egghead hingga pada akhirnya berbagai macam misteri satu persatu akan mulai terungkap. Tapi rasanya ya, misteri sendiri melihat kalau menjadi jenius itu begitu menyulitkan sekaligus melelahkan. Setelah tahu kalau Dr. Vegapunk sampai harus membuat dirinya menjadi 6 wujud yang berbeda agar bisa menyelesaikan semua tugasnya. Dilema sih, buah si malakama kah?